Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan berkeliling-keliling di mana tempat saya bekerja. Barangkali di antara sahabat semua ada yang penasaran bagaimana keadaan atau situasi bekerja di luar negeri. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke guys, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Oke ya sahabat semua, kita mulai dari bilik di mana tempat saya tidur atau tinggal ya, kalau di Indonesia disebutnya kamar ya. Di sini terlihat juga kamar mandi saya. Tidak ada WC-nya ya, karena WC itu agak jauh dari sini. Kita berjalan kaki dulu 5-7 menit baru kita sampai di tempat untuk kita buang air besar ya. Di sini penampakan dari bilik saya di tepi ya, atau di pinggir belakang, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Di sini tempat kami juga dikelilingi dengan hutan ya, masih hutan. Ini posisinya masih hutan. Nah, di belakang sini bisa kawan-kawan sendiri lihat, masih hutan belantara, rawan binatang juga. Semacam rusa masih ada, apalagi hewan-hewan melata ya, biawak atau ular itu paling banyak. Nah, ini penampakan belakang dari tempat saya kerja. Tapi kita tidak akan mulai dari situ, karena kita nanti diakhiri keluar dari situ. Kita mulai dari depan di mana saya punya kandang ya, atau tempat saya bekerja di kandang itu. Kita mulai dari depan kandang. Oke ya sahabat, di sini saya sudah sampai depan, dan di mana terlihat ini di area depan kandang saya. Bisa kawan-kawan lihat sendiri, tempatnya masih dikelilingi oleh hutan-hutan dan banyak buah-buahan yang masih liar ya, buah-buahan liar. Boleh kita konsumsi karena itu semua kalau masih dalam area pagar ini milik dari bos kami yang punya kilang ini. Sebelum kita mulai berjalan-jalan, saya akan memperlihatkan dulu di mana kalau saya buang air besar. Jadi kalau kita sebisanya untuk persiapan buang air besar itu kalau bisa ya di siang hari ya, karena kalau malam ini agak rawan ya, sebenarnya rawan dari hewan-hewan melata, terutama ular. Itu yang selalu kami takutkan dan selalu menteror kami kalau di malam hari kami terasa mulas atau kayak gimana gitulah. Jadi ini penampakan dari luar, dan ini penampakan dari dalam ya. Kondisinya seperti ini seadanya, dan tidak ada yang spesial sebenarnya. Cuman spesialnya aja kalau kita berangkat di malam hari itu penuh tantangan dan adrenalin, karena kami ini berjalan penuh ancaman dengan hewan-hewan melata. Nah, di sini juga terdapat kolam ya, terdapat kolam, tapi kolam ini hanya mengandalkan air hujan ya. Di sini kami di kilang kami ini terdapat 3 kolam, dan salah satunya ini kolam kegunaannya untuk airnya dipakai mencuci kandang atau mencuci terpal, gembes-gembes yang bekas ayam kecil ya. Tapi di sini walaupun ini hanya menandakan air hujan, tapi tidak pernah surut dan tidak pernah kosong. Dan lagi saya pun agak heran ya, Tuhan itu maha kuasa, betul-betul maha kuasa. Karena di kolam itu walaupun kita tidak menanam bibit
ikan, tapi terdapat ikan banyak. Dan kawan-kawan saya pun, termasuk saya pun sering ya melakukan mancing ya untuk di sore hari, menghilangkan rasa penat kami dengan memancing selepas kami bekerja. Kadang-kadang ada yang sampai dapat ya macam-macam ikan lah. Ada mujair, ada juga gabus, ada juga lele, tergantung lah. Nah, ini penampakan dari kandang-kandang dari mulai kandang saya itu kan nomor 12. Jadi ini dari mulai 11, 10, 9, 8 sampai ujung itu nomor 5. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu posisinya di atas. Jadi beda jalur ya, beda jalur. Di sini juga terlihat masih banyak bahan bangunan di tepi-tepi jalan, karena kemarin itu rencananya mau diadakan pembenahan jalan tapi belum terrealisasikan. Nah, itu yang saya perlihatkan tadi itu adalah pohon durian ya. Pohon durian itu baru sekitar 2 bulan kemarin dia berbuah. Ya alhamdulillah, kami semua merasakan durian gratis. Karena setiap pagi itu pasti ada aja yang jatuh. Ya siapa aja yang menemukan duluan, dialah yang mendapat rezekinya. Nah, inilah, ini pohon durian ya. Pohon durian. Terlihat kawan saya juga itu ada kayaknya dia mau istirahat selesai kerja, karena hari ini saya cuti ya. Makanya saya bisa buat video karena hari ini saya cuti. Itu terlihat kawan saya mau istirahat karena jam ini menunjukkan sudah waktunya istirahat ya, waktunya istirahat. Nah, ini setiap antar kandang dan kandang pun kita terdapat jalan atau lorong-lorong buat menuju ke belakang, karena untuk akses mobil ya kalau mengirim barang atau lagi panen. Nah, itu jalan ke sana. Itu nanti jalan kita keluar. Nah, jalan keluar dari berkeliling dari atas. Nah, ini pos ini tempat orang-orang jaga malam menunggu di situ semalaman ya, mungkin semalaman. Nah, ini yang saya ceritakan, kolam yang kedua, dan di sini juga di tepinya terdapat banyak pohon kangkung ya. Pohon kangkung ini bisa kita petik dan kita masak juga karena bersih. Nah, ini kolam. Ini hanya mengandalkan dari tadahan air hujan ya, kolam ini, tapi banyak ikannya. Sering orang-orang mancing ya setiap sore itu, yang kalau yang hobi ya mancing ya setiap sore. Bahkan pernah satu hari saya masih waktu baru-barunya masuk kerja di sini, kami kasih apa ya namanya, kasih bersih itu kolam, kami buang airnya dan terdapat ikan banyak betul sampai kami bosan memakan ikan air tawar. Nah, tuh terlihat bekas duduk orang-orang yang mancing ya. Ini kandang 4, berderet ke samping itu 4, 3, 2, 1 ya. Jadi saya ini menuju ke kantin. Nah, terlihat ya kan kawan-kawan saya mau menuju ke atas, mereka mau makan siang karena selepas rehat. Cukup jauh ya sahabat. Di sini yang sering saya lakukan setiap hari, sehari itu 3 kali ya, pagi untuk berangkat sarapan, siang makan siang, dan sore hari makan sore. Kalau malam saya tidak naik, walaupun dengan perut lapar pasti saya persediaan dari siang, karena untuk ke atas ini lumayan ekstrim ya, karena sering terdapat kalau di malam hari, apalagi sehabis hujan itu banyak ular-ular yang berkeliaran ya di tepi jalan. Nah, di sini juga ada pohon kelapa. Nah, ini pohon kelapa pun sering kami ambilin buahnya, karena siapa saja yang bekerja di sini boleh mengambil dan untuk sekedar
menghilangkan dahaga. Nah, di sini terlihat ada satu bangunan ya yang sudah mau rubuh, tapi ini masih difungsikan. Nah, ini fungsinya untuk orang-orang kontrak tai. Jadi orang-orang kontrak kotoran ayam itu datangnya 2 bulan sekali dan mereka tinggal di situ. Mereka berjumlah 5 orang dan mereka hanya 2 minggu untuk mengambil kotoran ayam. Selepas selesai ya mereka pulang dan pindah ke tempat yang lain yang masih satu perusahaan dengan ini. Nah, ini mulai terlihat dari jauh gerbang ya, gerbang untuk menuju kita keluar dari kilang ini. Ini kami sudah dekat dengan kantin. Oke ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai kantin. Saya juga mau menunjukkan absen atau cop-copan untuk masuk, rehat dan keluar. Dan ini cardnya ya, para pekerja. Yang kuning itu untuk di hari cuti, di hari libur, atau di public holiday atau hari Minggu. Dan di sini terlihat kawan-kawan saya juga sudah pada makan siang. Dan ini adalah pengumuman ayam mati, sum, dan pengumuman jadwal cuti ya. Jadwal cuti untuk 1 bulan. Di sini juga saya akan tunjukkan bagaimana kita mengambil obat pagi dan obat sore ya, obat malam. Dan di sini terlihat kan ada nomor-nomor. Itu nomor itu mengikuti obat yang harus dikasih ke kandang berapa di nomor berapa. Dan di sini juga perut saya sudah termasuk lapar. Saya langsung melihat saja menu apa sekarang. Di sini tersedia menu telur dadar dan sayur ya. Sayurnya sayur kayaknya sayur daun singkong ini. Oke guys, tidak berlama-lama saya makan dulu. Nanti selesai makan kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke ya sahabat, nah ini menu makan siang saya. Selamat makan. Oke ya sahabat, sekarang saya sudah makan dan saya akan melanjutkan. Pertama-tama saya ke ruangan mandor, tempat dimana obat-obat disimpan, tempat dimana kita dibagikan gaji dan pokoknya segala urusan yang berhubungan dengan office. Dan kita lanjut naik ke atas. Kita lihat seperti apa di atas. Di sini di atas ini sama saja ya. Nah, di sini ruangan dimana orang masak atau tukang masak, kamar mandi juga, dan ada dapur juga. Cuman yang menggunakan dapur ini mungkin hanya mandor ya, atau pas lagi di bulan puasa sering masak masing-masing ya. Nah, ini posisi di atas di luar ruangan. Dan kita bisa lihat kondisi di sekitar di bawah. Dan ini di belakang ya. Belakang masih terdapat pohon-pohon besar. Ya seperti layaknya hutan lah. Oke ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di bawah lagi. Sudah turun dari atas. Kita lanjutkan ke spot-spot berikutnya. Tapi kita sekarang melalui jalur belakang ya. Dan ini dimana sahabat semua bisa lihat di sekitar keliling kilang yang tempat saya kerja ini masih hutan, betul-betul hutan ya. Dan ini terlihat, nah dimana saya tadi di atas sana dan sekarang posisinya terlihat di bawah. Dan itu toren air ya, untuk kita mandi, makan. Nah, itu langsung dari sumber mata air ya, langsung dari sumber mata air. Kalau istilahnya di Indonesia ini
PDAM lah, dari PDAM langsung. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, posisinya masih hutan. Memang kalau malam hari ini sangat rawan ya dengan binatang-binatang. Selama saya di sini yang saya pernah lihat itu ya rusa, ada juga yang paling sering itu ya biawak sama ular ya, terutama ular piton atau ular sawah, bisa dibilang juga sanca kembang ya. Itu paling sering karena mereka memang identik memakan ayam atau hewan-hewan peliharaan ya. Nah, di sini terlihat ada sebuah gudang juga, tapi sudah tidak terpakai karena sudah tidak layak pakai ya. Jadi mungkin dipakai buat penyimpanan barang-barang yang sudah usang atau sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu juga terlihat mandor sudah mulai memasuki kerja. Mungkin kawan-kawan saya juga sudah mulai turun dan mulai rehat. Mulai rehat untuk masuk lagi nanti di jam 1 siang. Kalau untuk mandor itu dia terus berkeliling untuk mengecek ayam, karena ayam itu suhunya bisa berubah-berubah. Nah, ini dimana tempat kami menjemur kotoran ayam yang basah ya, biar dijemur terus kering, jadi tetap kita masih bisa jual. Dan inilah suasananya. Kalau di siang hari panasnya minta ampun. Mungkin suhu sekarang sudah lebih dari 30 derajat Celcius. Karena panasnya itu memang betul-betul panas. Saya pun ini menggunakan HP, mengkamera aja. Kadang-kadang terjadi pemberitahuan bahwa terjadi kesalahan sistem atau apalah karena disebabkan oleh panas. Karena posisi kami ini dekat dengan garis khatulistiwa ya. Jadi kalau di siang hari itu betul-betul matahari itu di atas kepala kita. Nah, ini adalah kandang 1 ya, kandang 1 yang kita tadi masuk dari awal itu kandang 4, dan ini ujung sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah ujung kandang 1 ya, ini kandang 1. Dan di kandang 1 ini kita melakukan aktivitas seperti buang ayam dan mengumpulkan kayu bakar ya, Jadi kalau kita berkeliling itu memang cukup lumayan jauh ya, menguras tenaga juga. Apalagi di siang hari ini dengan kondisi suhu yang betul-betul lagi panas dan tinggi. Nah, itu ada satu ruangan juga atau satu rumah juga. Nah, kalau rumah ini bukan untuk pegawai kandang atau untuk penjaga malam ya. Ini diperuntukkan untuk orang-orang tangkap. Mereka datang 2 bulan sekali untuk tangkap ayam atau panen ayam. Selesai mereka panen selama 2 minggu, mereka pun balik ke kilang lain untuk menangkap ayam lagi. Coba kita lihat ya gimana suasananya di dalam. Sebenarnya ini jarang lah dilewatin atau dimasukin orang-orang kandang ya, jarang. Karena posisinya pun di ujung juga, dan kalau di malam hari ini memang sangat rawan akan ular ya, paling utama ular. Inilah suasana di dalamnya seperti ini. Ya, memang berantakan. Inilah suasana para pekerja, namanya juga kuli ya. Jadi kita hanya memikirkan untuk bekerja saja, untuk tempat yang penting asal bisa tidur ya sudah. Nah, ini suasana kamarnya sama saja. Sebetulnya kenapa setiap kamar kita lapisi gembes? Karena di malam hari itu yang kami takutkan itulah hewan melata itu. Kadang ada kalajengking juga atau skorpion, kadang ular juga.
nyamuk juga. Nah ini posisi kamar mandinya ya, memang agak sedikit ekstrim ya kalau di malam hari. Makanya kalau di malam hari saya nggak berani ke sini. Ini kebetulan di siang hari saja. Oke, saya ini masih di dalam ya. Karena ini posisinya masih siang, jadi saya beranilah untuk masuk ke dalam. Tapi kalau di malam hari saya pun nggak berani. Mungkin bukan karena takut apa-apa ya, karena di daerah sini itu yang kita takutkan itu ular. Jadi kalau di malam hari itu ular itu pada keluar. Mau ular itu ular sawah, mau ular kobra, pokoknya weling juga banyak. Jadi saya tidak berani untuk keluar kalau di malam hari. Paling keluar pun sekitar yang ada penerangan lampunya saja. Tapi kalau untuk ke area seperti ini saya nggak berani gitu loh. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ke area selanjutnya. Karena ini lewat belakang, jadi sekalian saya mau tunjukkan pembakaran ayam juga, dimana kami membakar sampah-sampah ayam mati atau sampah-sampah plastik dan semacamnya. Dan inilah tempat di mana kami mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar ayam ya, dan sampah-sampah. Nah, kami kumpulkan dari sini, terus kami bawa ke dalam hutan sana. Jadi tempat pembakaran ayam ini sedikit agak ke dalam. Nah, coba kita ke sana saja. Nah, di sanalah dimana tempat kami membakar bangkai-bangkai ayam. Kenapa kami bikin agak jauh dari kandang? Dikarenakan kalau ayam ini saat musim hujan, kalau ada sisa-sisa ayam yang tidak terbakar, itu akan menyebabkan bau yang menyengat. Ya, lumayan menghilangkan rasa selera makan lah, kan? Bisa teman-teman lihat, ini hutan ya, hutan. Nah, inilah kumpulan kayu yang kami bawa dari bawah tadi. Kami kumpulkan di sini untuk persiapan membakar ayam. Mungkin karena ini sudah jam 1:30, tadi kawan-kawan saya sudah melakukan pembakaran. Mungkin saya sedikit terlambat. Kalau agak cepat sedikit, tadi kita bisa melihat proses pembakaran ayam. Dan ini ayam yang dikumpulkan dari seluruh kandang, kemudian dibakar. Nah, di dalam sana banyak juga buah-buahan liar yang bisa ya ketika matang kami petik, kami bagi bersama. Ada campedak, buah nangka juga, ada juga buah naga, dan buah-buahan lain-lainnya, buah-buahan hutan yang memang tumbuh dengan sendirinya, bukan karena ditanam oleh manusia dan dirawat, tapi memang tumbuhan liar dan buahnya bisa kita ambil dan kita makan.
Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke tempat selanjutnya. Nah, inilah dimana kandang 2. Nah, kandang bawah pun sudah mulai terlihat. Dan disinilah kolam yang saya sebutkan dari 3 kolam tadi. Ya, ini kolam yang ketiga. Ini agak sedikit besar ya dari kolam yang 2 tadi. Dan kolam ini pun sama dari hasil penadahan air hujan ya, bukan dari aliran sungai atau aliran dari pembuangan apa, tidak. Ini dari penadahan air hujan. Kita coba ke sini untuk melihat. Nah, di sini sama juga halnya seperti di kolam-kolam yang lain, terdapat banyak ikan juga. Ada juga perahu kecil dari buatan kawan-kawan saya untuk mengecek air di sebelah sana. Di sini pun terlihat ada joran ya, joran, tapi talinya sudah putus, mungkin sudah terbawa oleh ikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita untuk ke yang selanjutnya. Dan di sini terdapat rumah pohon ya, rumah pohon, di mana rumah pohon ini dibikin oleh salah satu kawan saya untuk beristirahat di saat lagi cuti, karena di dalam kamar itu sangat panas ya. Di sini juga ada MCK dadakan buat kandang-kandang di sekitar yang ketika jauh untuk berjalan ke tempat yang lain yang memungkinkan situasi dan kondisi darurat yang membahayakan. Jadi mereka menyelesaikan atau mengeksekusinya di daerah sini. Kita lanjut, langsung kita lihat ke rumah pohonnya ya. Sebenarnya ini lewat belakang ya, agak rumit karena banyak ranting-ranting juga, banyak akar-akar pohon juga. Ini lewat belakang dari rumah pohon itu. Nah, disinilah posisi rumah pohon. Mau ngapain kamu? Berak kah? Menutup air, mungkin dia sudah selesai mencuci gembes. Nah, inilah rumah pohon itu. Coba kita naik ya. Dan ini situasi di dalam seperti ini ya. Lumayanlah untuk sekedar istirahat dengan spot menghadap ke kolam ya. Jadi rumah pohon ini untuk orang-orang yang cuti, untuk beristirahat. Dan posisinya saya ini ada di atas ya. Spotnya menghadap ke kolam. Jadi ada sedikit nuansa apa ya,
nuansa mungkin hiburan lah buat kita nongkrong di saat kita cuti. Sudah, kita nggak usah lama-lama, kita turun. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, sekarang saya lewat depan ya, lewat depan dari rumah pohon tadi. Kalau tadi kita kan masuk lewat belakang, sekarang kita keluar lewat depan. Oke ya teman-teman, itu terlihat deretan kandang dari sisi sebelah kanan ya kalau kita menghadap ke atas sana. Jadi jalan ini yang tadi kita tunjukkan pas kita mau belok ke atas kantin. Nah, inilah jalannya. Dan ini ujung kandang sebelah kiri saya ini adalah kandang 5 ya, yang kita sebut tadi ujung dari awal yang pertama kita memulai perjalanan ini. Dan sampailah kita sudah di pertigaan pos tadi ya. Terlihat kawan-kawan saya pun sudah mulai pada bekerja. Mungkin itu kawan-kawan saya baru pulang dari kandang atau membantu kandang lain, ada pakan yang jatuh atau ayam yang jatuh. Nah, untuk yang sekarang kita lewat jalur kandang 5 atau lewat belakang ya, biar kita tahu suasana yang area belakang. Nah, ini jalan ini antara kandang 5 dan kandang 6. Sebelah kiri saya ini kandang 5 dan sebelah kanan kandang 6. Harley Davidson kah? Ini Harley Davidson. Karena cuaca semakin panas, saya memutuskan untuk lewat pinggir saja atau tepi kandang ya. Karena ini cuaca semakin panas, kepala saya pun semakin panas. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena hari semakin siang dan semakin panas, dan kita pun sudah mendekati penghujung video, tapi masih ada 1-2 tempat lagi yang saya mau tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Dan ini tandas ya, atau MCK buat kandang yang ujung sebelah sini. Dan memang posisinya seperti ini. Kalau di malam hari ya sama-sama mengerikan. Walaupun dia lebih dekat, tapi kenyataannya dia lebih berbahaya, karena kita nggak tahu dalam tumpukan-tumpukan barang-barang bekas itu ada sering terdapat ular, atau ya itulah paling sering ular ya, ular sama kalajengking ya, atau skorpion. Dan ini penampakan bilik-bilik dari luar, dari kandang masing-masing.
Nah, ini kandang 7. Dan kawan-kawan bisa lihat juga di ujung sana itu adalah kandang yang saya pegang atau kandang 12. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ada satu tempat lagi yang akan saya tunjukkan untuk kawan-kawan semua. Dan inilah tempat yang saya akan tunjukkan, tempat terakhir yang tadi pertama awal saya video tapi belum saya jelaskan tempat apa ini. Langsung saja kita masuk ke dalam. Ini adalah tempat di mana penyaringan air untuk minum ayam ya. Nah, ini kaporit buat penjernih, dan juga ada penyaringan buat kotoran-kotoran. Di sini terdapat beberapa kolam kecil ya, karena melalui tahap step by step untuk penyaringan, karena ini diambil dari 3 kolam tadi. Jadi begitu datang kan masih kotor, jadi kita saring di sini, kita kasih kaporit juga sampai menjadi jernih, baru kita kasih aliran untuk tiap-tiap kandang untuk minum ayam. Nah, inilah tempat terakhir yang saya akan tunjukkan untuk sahabat semua. Dan sampailah kita di penghujung jalan, dan kita sudah sampai di bilik saya atau kamar saya yang pertama kali tadi kita bikin video. Oke kawan-kawan, itulah serangkaian di mana situasi dan kondisi di tempat kerja saya saat ini. Penuh tantangan dan penuh kekhawatiran. Selalu kita harus waspada dengan keadaan lingkungan, karena di sini dikarenakan dekat hutan, jadi kita harus terus berhati-hati dan memakai safety seperti sepatu boot, karena di tempat kerja ini kita nggak tahu kapanpun dimanapun ular akan muncul. Jadi setidaknya kalau kita memakai sepatu boot atau memakai safety lah, itu akan sedikit mengurangi kekhawatiran kita tentang ular. Jadi karena cuaca sudah mulai panas, karena di sini tepatnya di garis khatulistiwa atau matahari tepat di atas kepala kita, saya pun memvideokan sudah tidak kondusif lagi ya. Jadi situasi HP saya pun selalu mendeteksi bahwa kamera panas atau membuat tidak bisa memvideo dikarenakan suhu terus meningkat.
saya pun tidak kuat kalau berada di dalam kamar atau di tepi seperti ini kalau lagi cuti. Jadi saya harus cari pepohonan rimbun atau tempat untuk berteduh. Karena kalau kita sambil bekerja, di dalam kan ada kipas, ada juga cooling pad, jadi sedikit dingin. Tapi kalau kita lagi cuti begini, kita tetap harus mencari tempat untuk berteduh, karena suhunya di dalam kamar pun sangat-sangat panas. Jadi untuk kali ini sekian dari saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.